Ya, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Di sini kami dari kelompok 3 Propstat RC akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang materi distribusi sampel, variansi, distribusi T, dan distribusi F. Di mana udah di record belum? Udah di record. Udah di record sama Aldo Serunting dari OBS. Oh, pakai OBS. Sorry. Ya, oke. Oke, di mana kelompok 3 beranggotakan, next. Oke, di mana kelompok 3 beranggotakan, yang pertama itu ada Ahmad Gozi dengan NIM 120 130 163, yang kemudian Rifki Ananda Hartoni 120 130 033, kemudian Aldo Serunting Pasma dengan NIM 120 130 144, kemudian Galih Prayoga dengan NIM 120 130 010, kemudian saya Zakaria Daulay dengan NIM 119130032, dan yang terakhir adalah Yosua Permonangan Sipayung dengan NIM 120 130 081. Lanjut. Oke. Kami kelompok 3 akan menjelaskan 3 materi. Yang pertama itu ada distribusi T, kemudian dilanjut distribusi F, dan kemudian yang terakhir adalah distribusi varian sampel. Untuk distribusi T akan dijelaskan teman saya Aldo Serunting. Untuk Aldo Serunting dipersilakan. Oke. Untuk distribusi T sendiri, pengertiannya adalah distribusi T merupakan distribusi sampling yang cukup populer yang memungkinkan kita melakukan berbagai pengujian statistik dalam kondisi sampel yang kecil. Misalkan kita akan melakukan penelitian menggunakan sampel secara random berdasarkan populasi yang memiliki distribusi normal. Lanjut. Nah, di distribusi T ini ada 2 jenis rumus. Yang pertama adalah rumus ketika keadaan standar deviasi dari populasi itu diketahui. Maka rumus yang digunakan itu adalah T0 sama dengan rata-rata dikurang mu0 per sigma dibagi akar N. Lanjut. Lalu, keadaan kedua adalah jika standar deviasi tidak diketahui. Maka dengan menggunakan asumsi bahwa sampel yang kita gunakan memiliki distribusi standar normal, di mana nilai rata-rata adalah 0 dan nilai variansi adalah 1. Maka rumus yang digunakan adalah T0 sama dengan rata-rata dikurang mu0 dibagi S dibagi akar N. Di mana sigma itu adalah standar deviasi dari populasi, belum. Dan S itu adalah standar deviasi dari sampel. Lanjut. Nah, ini adalah tabel dari distribusi T. Selanjutnya bisa langsung ke contoh soal. Nah, contoh soal yang pertama adalah tentukan nilai T dengan derajat kebebasan 14 dan luas area 0,025 di sebelah kiri atau 0,975 di sebelah kanan. Nah, ini cara menjawabnya adalah dengan melihat tabel distribusi T dan mencari nilai dari T 0,975 yaitu minus 2,145. Lanjut. Lalu untuk contoh soal kedua adalah menentukan nilai P untuk T di antara minus T 0,025 dan T 0,05. Nah, ini cara mengerjakannya adalah karena T 0,05 memiliki area sebesar 0,05 ke kanan dan minus T 0,025 memiliki area sebesar 0,025 ke kiri, maka kita bisa mencari total areanya langsung ya. Jadi area T itu adalah area T yaitu area keseluruhan atau 1 dikurang nilai dari ini, dari T yang ada, yaitu 0,05 dan 0,025. Maka jawabannya adalah 0,925. Maka nilai P yaitu atau area yang berada di antara dua titik tersebut adalah 0,925.
Oke, terima kasih. Distribusi F akan dilanjutkan oleh teman saya, Yosua. Baik. Di sini pengertian dari distribusi F itu distribusi probabilitas kontinu. Distribusi F dikenal juga sebagai distribusi F Snedeker, atau distribusi Fisher-Snedeker. Distribusi F seringkali digunakan dalam uji statistik seperti analisis variasi atau ANOVA dan analisis regresi. Sementara itu, F statistik atau dikenal juga sebagai F value merupakan variabel random yang memiliki distribusi F. Distribusi dari seluruh nilai yang mungkin dari F statistik disebut sebagai distribusi F dengan derajat bebas numerator atau pembilangan dan derajat bebas denominator atau penyebut. Kurva dari distribusi F tergantung pada derajat bebas V dan V kuadrat V2 ketika menyatakan distribusi F. Derajat bebas yang terkait dengan standar deviasi pada numerator dan F statistik selalu didefinisikan pertama kali. Definisi dan teorema distribusi F juga dikenal dengan sebutan distribusi F Snedeker atau distribusi Fisher-Snedeker, merujuk pada R. A. Fisher dan George W. Snedeker. Dalam teori probabilitas dan statistika, distribusi F seringkali digunakan dalam pengujian statistika seperti analisis varians dan analisis regresi. Berikut contoh dari distribusi F definisi. Jika X1, X2, N1, dan X2 adalah independen, maka variabel acak Y sama dengan X1 per N1 dibagi X2 per N2. Contoh yang lainnya, jika X1 lambda X2 dalam kurung N1 dan X2 dalam kurung N2 adalah independen, maka variabel acak Y sama dengan X1 per N1 dibagi X2 per N2. Mempunyai PDF berikut untuk Y lebih besar dari 0 sama dengan G dalam kurung Y N1 N2 R dalam kurung N1 N2 dibagi 2 dibagi R N1 per 2 R dalam kurung N2 per 2. Ya, seperti yang digambar, distribusi ini disebut sebagai F dengan N1 dan N2 derajat bebas dan dinotasikan dengan Y F dalam kurung N1 N2. Beberapa penulis menggunakan notasi F daripada Y untuk rasio ini. Berikut teorema dari distribusi F. Jika X lambda F dalam kurung V1 V2, maka X aksen V2 per V1 aksen R dalam kurung V1 per 2 tambah R dalam kurung V1 per 2 min R dibagi R V1 per 2 dibagi R V1 per 2 plus R. Atau bisa disingkat seperti VAR dalam kurung X 2 V1 tambah V2 dikurang 2 dibagi V1 V2 dikurang 2 per 2 dibagi 4 lebih kecil dari V2. Misalkan X1, X2 sampai dengan tidak diketahui dan Y1, Y2 sampai dengan tidak diketahui adalah sampel acak dari populasi dengan distribusi. Seperti yang digambar. Baik, saya kembalikan ke moderator.
Oke, untuk rumus perhitungan akan dijelaskan oleh saya sendiri, di mana rumus perhitungan itu untuk distribusi F dirumuskan sebagai persamaan F dalam kurung F sama dengan K dikali F pangkat setengah V1 dikurang 2 per 1 ditambah V1 dikali F setengah pangkat setengah V1 ditambah V2 per V2, di mana F dilambangkan sebagai variabel acak yang memenuhi F lebih besar daripada 0, dan K dilambangkan untuk bilangan tetap yang harganya pada derajat kebebasan VI dan V2, V1 dan V2. Untuk V1 dilambangkan untuk derajat kebebasan antara varian rata-rata sampel atau sebagai pembilang, dan V2 adalah derajat kebebasan dalam keseluruhan sampel atau sebagai penyebut. Lanjut. Untuk tabel distribusi F, di mana tabel distribusi F atau F tabel adalah tabel yang menyajikan nilai kritis dari distribusi F. F tabel dapat digunakan sebagai tabel uji F, di mana nilai F statistik yang diperoleh dari uji F dibandingkan dengan nilai kritis yang ada di tabel uji F. Untuk menggunakan tabel uji F atau tabel distribusi F, kita memerlukan 3 nilai, yaitu yang pertama ada derajat bebas pembilang atau numerator atau V1. Yang kedua derajat bebas penyebut atau denominator atau V2. Dan yang ketiga adalah tingkat signifikansi, di mana terdapat beberapa macam tabel uji F. Masing-masing memiliki signifikansi yang berbeda. Jadi untuk menggunakan tabel uji F, kita harus menentukan terlebih dahulu tingkat signifikansinya. Dan harus kita ketahui bahwa tabel uji F hanya untuk uji rekor kanan atau right tail. Ini dikarenakan distribusi F tidak simetris dan tidak terdapat nilai negatif. Oke, lanjut. Oke, berikut tabel uji F atau tabel F distribusi F, di mana membaca tabel F statistik pada atas kita bisa lihat untuk tabel untuk V1-nya yang 1 sampai 50, dan kemudian untuk V2-nya ada di sebelah kiri yang dari nomor 1 sampai nomor 25. Oke, lanjut. Oke, angka yang berada di baris teratas merupakan derajat bebas numerator atau V1, sedangkan angka-angka yang berada di kolom pertama merupakan derajat denominator atau V2. Misalkan ingin mencari nilai tabel distribusi F untuk F 0,05 dengan titik 5, 5, dan 9. Perlu diperhatikan bahwa tabel distribusi F yang digunakan merupakan tabel yang tingkat signifikansinya adalah 0,05. Derajat bebas numerator atau V1 yang diketahui adalah 5, sementara derajat bebas denominatornya atau V2 adalah 9. Maka pada baris pertama tabel distribusi F yang ditunjukkan V1, carilah angka 5 dan tarik garis ke bawah. Kemudian pada kolom pertama tabel distribusi F yang menunjukkan V2, carilah angka 9 dan tarik garis ke kanan sampai bertemu dengan potongan dari langkah sebelumnya. Lanjut. Seperti yang kita lihat pada tabel, yang pertama tadi pada V1 dengan titik koordinat 5 dan 9,
di mana V1 adalah pertemuan di mana nilai F 0,05 dengan titik koordinat 5 dan 9 bernilai 3,48. Bisa kita lihat pada tabel V1 dari kolom 5 dan V2 dari nomor 9. Di mana nilai-nilai yang berada di dalam tabel F statistik merupakan nilai kritis yang biasanya dibandingkan dengan nilai F statistik dari sebuah uji F. Jika F statistik lebih besar dari nilai kritis yang kamu temukan di dalam tabel, maka kamu dapat menolak hipotesis nul dari sebuah uji F dan menyimpulkan bahwa hasil tes signifikan secara statistik. Oke, lanjut. Untuk contoh soal dilanjutkan teman saya. Ya, untuk contoh soal nomor 1 ini diketahui di sini ada grafik distribusi F dengan alfa 0,05, P1-nya 10, P2-nya 8, dan yang ditanyakan adalah berapa nilai F 0,05 dalam rentang P1 dan P2 10 dan 8. Di sini caranya hampir sama seperti distribusi T, di mana nilai alfa itu selalu dioperasikan di awal, di mana pengoperasiannya itu menggunakan sistem pengurangan seperti yang diketahui bahwa grafik itu 0 sampai Fp, maka bisa disimpulkan bahwa operasi pengurangan yang dijalankan adalah 1 dikurang alfa. Jadi setelah 1 min alfa didapatkan, yakni 0,95, maka nilai dari P1 dan P2 bisa dicari menggunakan tabel sesuai dengan kolomnya dan dikali. Setelah dikali, yakni 0,95 dikali 3,07 didapatkan hasil yakni 2,9165. Lalu hasil yang tadi dibuat yaitu 2,9165 dan didapatkan hasil 3,324 atau dibulatkan 3,35. Mungkin sekian dari saya. Untuk materi selanjutnya bisa dijelaskan oleh yang lain. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih. Untuk distribusi varian sampel akan dilanjutkan teman saya. Oke, untuk distribusi varian sampel akan saya jelaskan. Next. Untuk pengertiannya yaitu secara harfiah, sampel variansi menyatakan suatu sampel acak yang dinyatakan sebuah notasi N. Apabila S kuadrat adalah variansi dari sebuah sampel random N yang diambil dari sebuah populasi normal dengan variansi sigma kuadrat, maka dapat dihitung menggunakan rumus di bawah ini, yaitu X kuadrat sama dengan N-1 dikali S kuadrat per sigma kuadrat, sama dengan sigma dari I sama dengan
Next. Kemudian untuk contoh soal distribusi varian sampel, itu ada di sini, hitunglah peluang bahwa suatu sampel acak berukuran 25 pengamatan diambil dari populasi normal dengan variansi sigma kuadrat sama dengan 6 akan mempunyai variansi S kuadrat. Hitunglah yang lebih besar dari 9,1. Next. Lalu untuk penyelesaiannya, diketahui N sama dengan 25, sigma kuadrat sama dengan 6, V sama dengan N-1, yaitu 24. Probabilitas S kuadrat lebih dari 9,1. Penyelesaiannya yaitu X kuadrat sama dengan 25 min 1 dikali 9,1 dibagi 6. Didapatkan 36,4. Sehingga peluang S kuadrat lebih dari 9,1 yaitu peluang S kuadrat lebih dari 36,4. Oke, saya lanjut sedikit, di mana peluang dari X kuadrat lebih besar 36,4 yang menghasilkan nilai 0,05. Yang dimana bisa kita ketahui bahwa nilai alfa yaitu 0,05. Mungkin demikian dari lanjut. Demikian dari presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.